Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam kondisi sehat dan tetap semangat. Salam konservasi. Tetap kita menjaga konservasi tanah Indonesia. Baik, pada hari ini sebenarnya kita akan capai pada bahasan kajian yang nomor 10, yaitu tentang konservasi tanah secara mekanik. Di dalam konservasi tanah secara mekanik ini, kita bagi menjadi dua bagian, yaitu bagian yang pertama pada minggu ke-10 ini, dan bagian yang kedua akan kita sampaikan pada minggu yang ke-11. Untuk itu, saya coba untuk sharing tentang bahan kajian yang ke-10 ini. Seperti di dalam PowerPoint ini, maka pada bahan kajian yang ke-10 ini, yaitu pengendalian erosi dengan cara mekanis. Nah, apa yang diharapkan dari perkuliahan ini? Diharapkan saudara-saudara bisa merancang pengendalian konservasi secara mekanis dan mampu menjelaskan secara lancar dan tepat hasil rancangannya secara tertulis, sehingga dapat bertanggung jawab akan hasil rancangannya untuk pengendalian limpasan permukaan dan erosi tanah. Nah, untuk itu nanti bukti daripada kemampuan Anda akan disajikan dalam bentuk ujian IC. Nah, di samping itu juga Anda telah melakukan tutorial terkait dengan mereview dari video-video yang terkait dengan konservasi ini. Baik, apa yang kita pelajari pada minggu yang pertama, yaitu atau minggu yang ke-10 ini, atau bagian yang pertama ini, yaitu pertama adalah prinsip metode mekanis. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita mempertimbangkan memilih metode mekanis. Selanjutnya adalah komponen-komponen konservasi tanah secara mekanis itu kira-kira di lahan pertanian kita apa saja. Kemudian kita coba untuk memahami tentang terasering, kemudian kita coba memahami tentang microcatchment dan RORA. Kira-kira itu yang akan kita coba untuk pelajari dalam minggu ke-10 ini. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat prinsip metode secara mekanis, itu pada prinsipnya adalah kalau kita lihat gambar ini, bahwa kalau limpasan permukaan yang tidak air hujan ini tidak bisa masuk ke dalam tanah, kemudian terjadi limpasan permukaan, kalau itu tidak kita atur, maka akan menyebabkan kekuatan perusak terhadap tanah kita. Nah, sehingga prinsipnya adalah bagaimana kita mengatur limpasan permukaan agar tidak merusak dan tidak memiliki daya rusak yang besar terhadap sumber daya tanah kita. Nah, untuk itu prinsip-prinsip pengaturan limpasan permukaan yang seperti gambar ini adalah bagaimana upaya kita memperkecil volume, jadi volumenya, kuantitas daripada air ini, kemudian kecepatan atau laju airnya ini kita kurangi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat gambar ini kan mengarahnya ke sembarang tempat. Nah, itu bagaimana kita mengalirkan limpasan permukaan pada tempat atau bangunan yang memang sudah kita rancang aman untuk dilewati air. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah menampung kelebihan-kelebihan limpasan permukaan itu, kemudian dialirkan pada tempat bangunan yang sudah kita siapkan kalau ada air lewat di situ, itu tidak menyebabkan penyebab kerusakan tanah. Kira-kira itu prinsip pengaturan limpasan permukaan dengan metode mekanis ini. Nah, apa yang perlu kita pertimbangkan di dalam memilih metode mekanis? Yang pertama adalah sebelum kita menentukan untuk melakukan pengendalian erosi dengan cara mekanis, kita harus betul-betul secara cermat mempertimbangkan apakah memang dibutuhkan atau tidak. Nah, karena apa? Karena perlakuan secara mekanis ini biayanya mahal,
dan perlu keterampilan, perlu keahlian di dalam merancang itu. Kemudian yang kedua, jika gagal, maka resikonya itu menjadi lebih besar. Sehingga erosinya akan lebih besar dan sebagainya. Limpasannya menjadi tidak teratur dan sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga adalah bahwa tindakan konservasi secara mekanis ini perlu pemeliharaan rutin dan relatif agak rumit. Nah, untuk itu maka dibutuhkan kecermatan di dalam perancangan ini. Nah, apa yang perlu kita pertimbangkan di dalam memilih cara mekanis? Yang pertama adalah jika memang diperlukan tindakan mekanis, maka betul-betul dipilih kalau memang itu hanya satu-satunya cara untuk diimplementasikan. Kalau masih ada alternatif lain, maka pilih alternatif lain yang lebih murah. Kemudian yang kedua adalah dibuat pada lahan produktif. Karena ini supaya ada pengembalian investasi. Dan umumnya lahan produktif itu peka erosi. Nah, itu yang perlu, hal yang kedua yang perlu dipertimbangkan. Nah, kemudian kita harus fokus bahwa tujuan utama di dalam perlakuan tindakan mekanis ini adalah untuk menurunkan laju erosi. Nah, untuk itu dibutuhkan perencanaan dan implementasi yang harus benar. Kalau ada kesalahan misalnya, maka itu akan berisiko besarnya erosi atau lebih besarnya erosi. Nah, untuk itu di dalam perencanaan dan implementasi harus memperhatikan, mengutamakan kondisi bahan setempat supaya biayanya murah. Jangan sampai mendatangkan bahan dari luar. Kita harus survei bahan-bahan apa yang bisa kita konstruksi di tempat itu supaya cost-nya itu murah. Kemudian ada yang bersedia untuk memelihara, kemudian tidak menimbulkan kerusakan di tempat lain. Kalau ini terjadi kerusakan di situ, bisa akan menimbulkan kerusakan yang di lain akibat akumulasi limpasan dan sebagainya. Kemudian yang kesembilan yang perlu kita hati-hati adalah tidak merugikan usaha tani, baik selama membangun atau sesudah bangunan beroperasi. Kalau tidak, maka kita tidak akan mendapatkan kepercayaan dari petani. Kemudian mengikut sertakan petani setempat, sehingga mulai dari perencanaan, sehingga itu menjadi miliknya petani. Kemudian pembangunan dimulai dari tempat yang tinggi, jadi dari tempat tinggi, kemudian ke bawah dan sebagainya. Dan yang ke-12 adalah perlu adanya insentif. Nah, untuk itu tidak selalu petani itu memiliki suatu modal untuk investasi di dalam implementasi tindakan mekanis. Nah, untuk itu misalnya perlu apakah ada mekanisme jasa lingkungan atau insentif dari pemerintah, dari subsidi pemerintah dan sebagainya, itu perlu dipertimbangkan di dalam mengimplementasikan cara mekanis. Nah, komponen apa dan perencanaan konservasi tanah secara mekanis ini yang perlu diperhatikan. Jadi kalau kita lihat komponen bangunan pengendali erosi itu yang di lahan pertanian, yaitu yang pertama adalah tentunya adalah teras. Kalau kita lihat di lahan, ini apakah lahan itu butuh teras atau tidak. Kemudian di dalam teras itu perlu ada saluran pembuangan air, tadi seperti sudah dijelaskan, supaya kalau ada limpasan permukaan lewat di sini, ini supaya tidak mengalir ke sembarang tempat, harus dibuat saluran yang sudah disiapkan bisa dilewati dengan aman. Nah, kemudian juga saluran pemisah antara misalnya lahan hutan, kemudian ada lahan pertanian, supaya limpasan dari hutan ini tidak masuk di dalam pertanian, ada saluran pemisah. Kemudian yang selanjutnya adalah saluran pembuangan air yang dari luar dari teras-teras ini. Nah, untuk itu kesemuanya ini harus ada di lahan. Kalau hanya satu saja dibangun, masa juga menyebabkan kerusakan yang di lain. Jadi semuanya harus secara komprehensif dirancang. Nah, selain teras, saluran diversi, pembuangannya juga bangunan terjunan. Jadi karena kalau untuk aliran ini supaya tidak deras juga dibangun bangunan-bangunan terjunan dan dam penahan
untuk memperlambat laju daripada limpasan permukaan yang mengalir di saluran pembuang. Nah, untuk itu dibutuhkan perencanaan. Nah, bangunan erosi yang gagal, jadi kita perlu hati-hati, yaitu kenapa kok kita butuh perencanaan? Karena bangunan erosi yang gagal itu biayanya mahal dan bangunan itu tidak berfungsi. Kemudian yang kedua, erosinya bertambah hebat. Nah, bagaimana solusinya? Maka diperlukan perencanaan yang tepat. Pertanyaan berikutnya, apakah bisa? Nah, itu sulit dilakukan karena faktor erosi yang kompleks. Alternatifnya adalah menggunakan asumsi-asumsi sederhana yang kita bisa merancang pada tahap yang safe atau tahap selamat. Tentunya pada kondisi-kondisi curah hujan yang ekstrim, ini juga mungkin karena itu asumsi-asumsinya adalah pada kondisi normal, mungkin juga akan masih menyebabkan kerusakan. Jadi itu yang karena menjadi pertimbangan di dalam perencanaan. Nah, apa keuntungan dengan bangunan yang selamat tadi? Bangunannya tidak terlalu mahal, kemudian cukup aman pada tingkat risiko yang telah diperhitungkan. Nah, kemudian apa yang perlu diingat dalam kondisi perencanaan dan konstruksi bangunan mekanis ini? Dalam pelaksanaan hasil perencanaan di lapangan, kita tidak perlu atau tidak harus kaku berpegang pada rencana. Lebih fleksibel, tetapi kita ada pertimbangan-pertimbangan keselamatan atau keselamatan supaya tidak terjadi kerusakan yang lebih parah lagi. Kemudian tidak ada satupun, jadi banyak persamaan, tidak ada satu persamaan yang memberikan hasil perhitungan yang tepat, sehingga semuanya menggunakan asumsi-asumsi dengan periode-periode ulang kejadian-kejadian ekstrim yang tertentu. Ini yang menjadi pertimbangan di dalam perencanaan bangunan konservasi secara mekanis. Saya sedikit mengulang tentang pengolahan tanah minimum yang beberapa waktu lalu juga disampaikan. Ini juga menjadi pertimbangan di dalam tindakan mekanis. Nah, seperti di waktu yang lalu bahwa pengolahan tanah minimum itu bisa budidaya tanpa olah tanah. Ya. Kemudian pengolahan tanah minimum memberikan pemulsaan seresah, jadi diberi mulsa tapi tidak diolah untuk mengelola gulma dan sebagainya. Kemudian penanaman searah garis kontur. Ini hal-hal yang juga good practice secara mekanis yang bisa mengendalikan erosi. Kalau kita lihat gambar di sini, maka kalau dilakukan pengolahan yang intensif secara konvensional, maka tergambar terjadinya kerusakan struktur tanah. Tetapi kalau dengan pengolahan tanah minimum, maka pori-pori dan sebagainya itu masih bagus, strukturnya masih bagus, sehingga air hujan ini lebih banyak masuk ke dalam tanah dibandingkan kalau terjadi kerusakan struktur tanah. Nah, bagaimana pengolahan tanah minimum itu pengaruhnya terhadap produksi? Kalau kita lihat sebenarnya dari dua data ini, baik diolah secara intensif maupun tidak diolah, kelihatannya tidak terlalu beda. Tetapi biayanya beda. Karena yang diolah ini tentunya tentu ada biaya pengolahan, energi, mesin traktor, dan sebagainya. Namun demikian kalau tidak diolah, produksinya relatif sama saja. Sehingga ini menjadi pertimbangan pentingnya menerapkan pertanian minimum tillage di dalam sistem pertanian agar dua trade-off yaitu produksi dan penurunan erosi dapat dilakukan. Nah, ini contoh-contoh pengolahan tanah secara garis kontur, ini yang diolah intensif, ini yang diolah minimum tillage, maka pertumbuhannya juga beberapa lebih baik di yang minimal tillage gitu. Kemudian ini dengan mulsa yang tidak diolah tetapi diberi mulsa, juga pertumbuhan tanamannya juga baik, ini juga mulsa. Kemudian kalau kita lihat ini yang diolah intensif,
dengan yang minimum tillage, kita lihat pertumbuhan jagungnya dari percobaan ini menunjukkan lebih baik minimum tillage daripada pengolahan tanah intensif. Ini menjadi pertimbangan-pertimbangan di dalam tindakan konservasi tanah. Nah, yang bagian selanjutnya adalah kita coba belajar tentang apa itu terasering. Kalau kita lihat terasering atau ada istilah yang lain adalah sekedan, adalah metode konservasi tanah secara mekanis yang dibuat untuk memperpendek panjang lereng. Jadi karena terlalu panjang suatu lereng, maka terjadi akumulasi limpasan. Kalau kita perpendek dan kita salurkan aliran limpasan pada tempat yang tertentu, maka diharapkan kekuatan limpasan permukaan dapat dikendalikan. Kemudian kecepatan aliran juga ditentukan oleh kemiringan. Semakin miring, kecepatannya semakin tinggi. Maka strategi terasering adalah memperkecil kemiringan lereng. Nah, sehingga dengan begitu diharapkan erosi dan limpasan permukaan bisa dikendalikan. Nah, tujuan daripada pembuatan teras adalah ya seperti tadi, yaitu mengurangi panjang lereng dan atau kemiringan. Jadi kalau cukup panjang lereng, ya panjang lereng saja. Tapi kalau masih kurang, ya dikurangi kemiringannya. Agar limpasan permukaan, baik volume dan kecepatannya, yang pada saat yang sama dapat berikan kesempatan untuk terjadinya infiltrasi dan perkolasi ke dalam tanah. Nah, prinsipnya adalah memotong panjang lereng dengan jalan meratakan sebagian permukaan tanah bila itu terkait dengan modifikasi kemiringan. Kalau kita lihat fungsi terasering, yang pertama adalah agar lereng itu stabil, kemudian mudah dalam perawatan, kemudian memperpanjang daerah resapan air supaya banyak resapan, kemudian memperpendek panjang lereng atau memperkecil kemiringan. Selanjutnya adalah mengurangi kecepatan aliran limpasan permukaan, dan juga kalau kita lihat gambar-gambar yang di sini, dengan dibangun terasering akan memberikan keindahan di dalam suatu landscape, sehingga fungsinya juga untuk keindahan. Nah, apa manfaatnya di dalam terasering ini? Ya sebagai lahan konservasi. Jadi kalau diharapkan bisa dilakukan terasering dengan cara yang benar, merupakan kegiatan konservasi untuk menurunkan erosi. Kemudian juga untuk karena permintaan pangan dan sebagainya ini juga meningkat, sehingga lahan dan pertanian kita dapat kita pertahankan dan berkelanjutan. Selanjutnya adalah mencegah longsor karena tidak diupayakan tidak terjadi akumulasi limpasan permukaan, menambah resapan air, kemudian mengurangi tingkat kecuraman lereng dan memperlambat kecepatan air, dan di sisi lain menjadi banyak lahan-lahan yang datar walaupun secara alami itu miring. Nah, di dalam membangun terasering itu ada beberapa macam teras. Ada namanya teras adsorpsi, kemudian ada teras gulut. Nah, teras gulut ini juga ada gulutan sepanjang kontor dan di gulutannya itu diberi batu. Gitu. Kalau di wilayah itu memang banyak bebatuan. Nah, kemudian ada teras bangku. Nah, teras bangku itu ada teras bangku yang berlawanan dengan kemiringan atau dinamakan teras bangku gulir kampak. Kemudian teras bangku datar dan ada teras bangku miring. Di sisi lain ada juga istilah teras kredit, teras individu, dan teras irigasi. Nah, kita mulai dulu teras gulut yang dalam bentuk adsorpsi, teras adsorpsi. Kapan sih kita ini perlu membangun teras adsorpsi? Kalau kita lihat teras adsorpsi itu bila curah hujannya relatif rendah, intensitasnya rendah, ya tidak terlalu deras sekali begitu. Sebenarnya intinya adalah bila terjadi curah hujan diharapkan banyak air yang bisa masuk ke infiltrasi. Kalau curah hujannya itu sangat tinggi, tidak bisa infiltrasi, tentunya juga akan terjadi limpasan permukaan yang besar,
Nah, itu juga akan merusak teras itu sendiri. Nah, sehingga syaratnya yang kedua adalah kelerengan lahannya kurang dari 6%. Kalau lebih dari 6% akan berpotensi terjadi akumulasi limpasan permukaan. Kemudian infiltrasi tanahnya tinggi, dan kalau kita membangun, jadi sebenarnya ada lahan gitu ya, kemudian kita potong dengan gulutan, tapi semua air yang, jadi kalau ini gambarnya ya, semua air yang terjadi limpasan ini ditahan di sini sementara, kemudian kalau sudah hujannya reda akan masuk ke dalam tanah, infiltrasi semua, sehingga tidak ada limpasan permukaan yang keluar dari lahan, sehingga semua diabsorpsi oleh tanahnya. Nah, di dalam membuat gulutan ini ada yang konstruksi lebar, ada konstruksi sempit. Jadi ini yang lebar bisa dalamnya 40 cm, dan ada gundukan begini. Kemudian kalau yang sempit ini kira-kira tingginya 60 cm dengan lebar kira-kira 4 sampai 5 meter. Nah, dari situ maka kita bisa harapkan bahwa tidak terjadi akumulasi limpasan permukaan dan yang membahayakan terhadap tanah, dan semuanya diharapkan bisa masuk ke dalam tanah. Nah, sehingga teras gulut absorpsi itu kalau ini ada limpasan permukaan, seandainya tidak dibuat teras gulut absorpsi ini, kan airnya limpasan itu mengalir semua dan sehingga di bawah ini semakin banyak. Nah, untuk itu diberi gulutan sehingga yang diabsorpsi adalah di wilayah-wilayah di dalam gulutan-gulutan ini, sehingga tidak terlalu besar. Dan itu di gulutannya bisa ditanami dengan rumput, misalnya rumput vetiver dan sebagainya. Ini rumput ini juga bisa menyaring erosi yang tererosi di lahan itu. Nah, di dalam mengkonstruksi tentunya teras absorpsi ini adalah searah garis kontur gulutannya. Jadi kalau ini kemiringan, maka di sini adalah searah garis kontur. Bagaimana membuat garis kontur ini? Saya rasa kalian sudah melakukan praktikum walaupun secara online, yaitu untuk membuat garis kontur itu bisa dengan ondol-ondol seperti ini atau dengan selang plastik ini, sehingga kita tahu pada ketinggian yang tempat yang sama, atau dengan teodulit kalau yang lebih canggih lagi. Itu yang tentang teras absorpsi. Nah, sekarang yang kedua adalah teras gulut saluran. Nah, teras gulut saluran ini adalah bahwa kita sudah memprediksi bahwa limpasan permukaannya itu tidak semuanya bisa masuk ke dalam tanah. Nah, karena limpasan permukaan tidak bisa masuk ke dalam tanah semuanya pada hujan yang deras, maka air yang mengalir sebagai limpasan itu kita salurkan melalui saluran di dalam teras. Nah, untuk itu di dalam gulutan itu diperkuat dengan rumputan supaya tidak langsung menggerus tanah. Di dasar saluran itu juga demikian, bisa dibuat ditanami rumputan atau berapa bisa semen kalau kita punya anggaran yang cukup. Nah, bagaimana mengkonstruksi teras saluran? Maka teras saluran ini boleh dibangun bila kelerengan lahannya 3-15%. Di beberapa tempat bisa sampai 30%. Nah, kemudian ini nomor 1 kalau Anda lihat ini adalah kemiringannya adalah 3-15%. Nah, kemudian panjang maksimum di dalam teras ini, artinya panjang maksimum itu yang nomor 2 ini. Jadi panjang dalam satu teras ini maksimum adalah 250 meter. Kalau misalnya Anda punya ini ada 750 ya, Anda bagi menjadi 3 bagian. Di antara bagian teras diberi saluran pembuangan. Nah, sehingga menjadi 3 bagian. Kalau panjangnya itu 750 dan seterusnya. Jadi maksimum adalah 250. Karena dengan 250 diharapkan tidak terlalu besar akumulasi limpasan permukaan yang ada.
Nah, kemudian infiltrasi bisa agak tinggi sampai rendah, menanamnya searah garis kontur. Bila kita menanam searah garis kontur tidak cukup untuk mengendalikan limpasan permukaan, maka dibutuhkanlah teras gulutan atau teras gulut saluran ini. Nah, kemudian karena airnya itu masuk di saluran ini, kalau kita mengkonstruksinya searah garis kontur, maka posisi antara satu dengan yang lainnya itu adalah sama, sehingga airnya itu tidak bisa mengalir. Nah, supaya bisa mengalir, maka diturunkan dengan kemiringan 1/250. Nah, artinya apa ini? Kalau ini panjangnya ini 250 meter, kemudian kita tetapkan garis konturnya dengan ondol-ondol, dengan tadi kita sudah punya garis kontur, maka diturunkan 1 meter ke bawah, maaf, ke bawah, ke bawah begitu. Nah, sehingga kemudian diunting, maka gulutannya itu sebenarnya agak ke bawah sedikit 1 meter dalam 250, sehingga kalau begitu maka terjadi, kalau ini ada limpasan permukaan, maka air itu bisa mengalir keluar dari ke arah yang kemiringan tadi. Jadi sehingga nomor 4 ini tidak searah garis kontur, tetapi turun 1 meter bila panjangnya di sini adalah 250 meter. Nah, kemudian perbedaan tinggi antara antara gulutan dengan yang tertinggi ini itu kira-kira 1,25 meter. Nah, sehingga dari situ kalau kita tahu kemiringannya, kita bisa tahu berapa panjang lerengnya ini. Kemudian saluran pembuangan dalam teras dibutuhkan agar air mengalir. Jadi ini dibutuhkan saluran pembuangan agar air mengalir ke saluran pembuangan dan dibuang ke saluran pembuangan air di sistem antar teras agar tidak meluap dan sebagainya. Dan ini bisa digunakan pada tanah-tanah yang memiliki solum dangkal. Jadi kalau tanah yang walaupun miring tetapi solumnya dangkal, jangan dibangun teras bangku, tetapi dibangun teras gulut. Ini adalah semacam tabel untuk menentukan. Jadi kalau kemiringannya itu misalnya 10%, maka kira-kira vertikal intervalnya itu adalah 2,1 meter, jadi beda tingginya. Nah, sehingga panjang teras horizontalnya adalah 21 meter. Nah, sehingga kalau misalnya Anda punya 500 meter gitu ya, kemiringan lahannya. Nah, kalau kemiringannya 10, 20, asumsi aja 20, maka 500 dibagi 20 sehingga ada berapa banyak teras gulut yang perlu dibangun dengan menggunakan tabel ini. Nah, sehingga bedanya tadi dengan asopsi, kalau asopsi semua ditampung di sini, tetapi kalau teras saluran, jadi setelah terjadi limpasan masih ada, kemudian disalurkan saluran yang di dalam teras ini, didesain seaman mungkin untuk dilewati, dan gradiennya tadi relatif datar, jadi 1 dibanding 250 tadi. Setelah ini dibuang dari sistem lahan, masuk di saluran pembuangan air yang juga didesain aman untuk dilewati air. Nah, berapa dalam ukurannya? Ya bisa, kalau di lahan hutan itu bisa seperti ini, kedalaman 40 cm sampai 60 cm dengan lebar 1,5 meter dan sebagainya. Ini beberapa konstruksi-konstruksi yang bisa dibangun untuk ukuran gulutan daripada teras saluran tersebut. Nah, ini cara membuatnya. Teras gulut ini dibuat gulutan, kemudian dari gulutan ini tidak searah garis kontur, tetapi diturunkan dengan radius, dengan gradien 1/250 tadi. Bisa ini tanah, kemudian ditanami rumput, juga bisa menggunakan batuan. Nah, sehingga teras gulut saluran ini tujuan dan fungsinya adalah dibuat terutama untuk mengurangi panjang lereng. Jadi kalau ini panjang lereng aslinya, dibuat gulutan sehingga panjang lerengnya tinggal ini dan ini. Kemudian
dibuang salurannya dengan kemiringan ini supaya ini mengalir, terjadi aliran tetapi mengalirnya pelan-pelan. Tekniknya adalah misalnya dengan ondol-ondol dibuat dulu garis konturnya. Setelah terjadi ada garis kontur, kemudian sepanjang 250 diturunkan 1 meter, maka itu akan terjadi aliran ke sini. Nah, ini adalah teras gulut yang dikonstruksi, kemudian bisa juga dikombinasi, walaupun ini dialirkan, alirannya tidak langsung lewat, tetapi juga diberi sekedan begini, supaya bisa menggenang di sini, kalau lebih lagi lewat, menggenang, dan seterusnya. Ini dalam rangka untuk bagaimana kita mengupayakan air itu masuk ke dalam tanah. Teras gulut juga bisa dikombinasi kalau dengan seperti ini, jadi ini dibuat teras gulut, kemudian didatarkan untuk menanam pohon dan seterusnya. Ini dengan ada yang seperti ini, itu juga salah satu kombinasi daripada atau satu bentuk yang lain di dalam membangun teras gulut kalau kita mau nanam pohon dan sebagainya. Ini bentuk-bentuk teras gulut yang ada di lahan. Ini ada teras gulut searah garis kontur, mengolahnya juga menanamnya searah garis kontur, kemudian ini juga teras gulut, ini juga teras gulut, ini juga teras gulut. Bisa juga dikombinasikan dengan strip roping di beberapa garis kontur ini dibangun teras gulut. Nah, yang di gulutannya itu dengan batu, memang kalau di tempat itu ada banyak dijumpai batuan-batuan di permukaan, maka misalnya kalau ini kondisi awalnya, kemudian baru dibuat diberi tumpukan batu ini, maka sudah terjadi pemotongan panjang lereng, dan tapi juga perlu diperhitungkan bahwa kalau kita punya alat mesin pengolahan tanah atau misalnya dengan sapi, harus dipertimbangkan perputaran daripada alat pengolahan tanah ini. Ini bisa di lahan yang 3-55% cocok untuk tanah yang berbatu. Ini contoh yang dengan berbatu tadi. Jadi ini ada batu yang diberi tanah supaya dan diberi tanaman rumput. Ini masih belum sempurna dibandingkan dengan teorinya. Nah, kemudian aspek yang lainnya yang perlu kita pertimbangkan di dalam penggabungan mekanis adalah teras bangku. Nah, di dalam teras bangku ini, teras bangku itu adalah gunanya untuk menampung, jadi baik kemiringan dan panjang lerengnya itu diperpendek, kemiringannya dikurangi. Maka dengan teknik didatarkan tadi. Nah, gunanya adalah untuk menampung dan mengalirkan air secara aman dan terkendali. Nah, tentunya membangun teras bangku adalah memotong kemiringan untuk mengurangi panjang dan kemiringan tadi. Prinsip cara membuatnya ya memotong panjang lereng, kemudian meratakan permukaan tanah sekaligus sebagai bidang olah yang baru bagi tanaman kita, dan pada bagian atas atau bawah di bidang olah dibuat saluran, disebut saluran teras, jadi di dalamnya itu ada saluran, kemudian yang tebing-tebingnya ini juga diperkuat dengan rerumputan agar tidak mengalami longsor, juga beberapa juga diperkuat dengan batu. Nah, macam teras bangku itu ada 3 seperti yang tadi sudah disampaikan, yaitu teras bangku berlawanan arah kemiringan, ya seperti ini. Ini walaupun kemiringan aslinya ke sana, tetapi di lahan olahannya itu miring ke sana. Ini juga begitu miring ke sana, sehingga di bawah tebing teras ini itu dibuat saluran pembuangannya. Itu tipe yang pertama. Tipe yang kedua adalah teras bangku datar seperti ini. Jadi lahannya itu betul-betul datar, terutama kalau untuk lahan tanah sawah dan sebagainya. Itu dibutuhkan datar untuk menampung limpasan permukaan agar bisa untuk juga selain menampung limpasan permukaan juga untuk irigasi. Nah, kemudian bentuk yang ketiga yang kalau di lahan kering adalah teras bangku miring. Jadi memang masih miring ke arah garis kemiringan, sehingga di sini diberi pematang begitu, kemudian di bawahnya pematang itu ada saluran pembuangan yang
untuk bila terjadi kelebihan limpasan permukaan bisa dikeluarkan dari lahan itu. Nah, tentunya di dalam bagaimana 3 bentuk tadi ya, pembuatannya yang paling perlu agak banyak dan dalam itu ya yang teras bangku gulir kampak tadi. Kemudian penggaliannya yang teras bangku miring ya relatif sedikit. Biayanya ya memang mahal yang searah, tapi efektivitasnya sangat efektif. Dan seterusnya. Ini menjadi pertimbangan-pertimbangan di dalam membangun teras tergantung daripada anggaran kita. Kemudian kadang-kadang juga kalau memang biayanya itu tidak affordable atau tidak bisa terbayarkan sekali dalam membangun, bisa juga membangun secara bertahap atau dikenal dengan teras kredit. Nanti kita diskusikan bagaimana membangun teras kredit tadi. Nah, bagaimana merancang teras bangku ini? Kalau kita lihat yang pertama bahwa teras bangku itu pada kemiringan 8-15% bila untuk tanaman semusim. Tapi juga beberapa untuk tanaman semusim pun itu juga sampai 100%. Nah, kalau kebun campuran idealnya adalah kurang dari 70%. Tapi juga beberapa tempat kalau Anda jumpai kemiringan yang 100% pun juga masih dibangun teras bangku. Nah, kemudian ke dalam tanahnya itu harus minimal lebih dari 40 cm setelah dipotong, atau solumnya lebih dari 60 cm, karena terjadi pemotongan. Kalau itu dangkal, maka setelah terjadi pemotongan yang dipotong adalah batuannya, bukan tanahnya. Itu yang perlu dipertimbangkan di aspek kedua, yang di dua ini, mana dua ini di kedalaman ini. Yang ketiga adalah bahwa macam-macam teras bangku tadi kita sudah ada tegas bangku miring, tegas bangku datar, dan berlawanan arah kemiringan. Tergantung kita mau memutuskan yang mana yang kita bangun. Kemudian panjang teras, kalau tadi yang teras gulut itu 250, kalau teras bangku itu panjang kesananya itu maksimum 100 meter. Dengan kemiringan lahan ini 0,1% kemiringan ke sananya. Jadi kalau ini sudah dibuat saluran bukan di sini, bisa di sini, itu kemiringan ke sananya supaya terjadi aliran untuk bisa didrainase itu 0,5 sampai 1%. Nah, kemudian lebar terasnya berapa? Lebar terasnya nanti bisa dilihat di tabel berikutnya. Dengan kemiringan bisa ke sana itu adalah sekitar 5 sampai 10%. Kemudian tinggi tebingnya ini diupayakan jangan sampai lebih dari 1,8 meter. Kalau enggak ini akan mudah longsor juga. Ini apakah tegak lurus begini, apakah miring, ini tergantung daripada sifat tanahnya. Nah, kemudian kalau diperkuat dengan batu mungkin bolehlah sampai 2,2 meter tingginya. Nah, bagaimana membuat teras bangku dari lahan yang miring begini? Maka ada 3 kali proses, nanti kita jelaskan lagi apa yang dimaksud dengan 3 kali proses ini. Nah, kemudian yang ke-8, tanahnya itu harus hati-hati, terutama kalau teman-teman bekerja di tanah masam, itu sangat hati-hati untuk membuat teras bangku. Karena subsolnya ini beracun, kalau beracun Al dan Fe, maka kalau itu berada di permukaan tanah akan menyebabkan keracunan aluminium dan besi. Dan itu maka pertumbuhan tanamannya akan sangat jelek, sehingga merugikan bagi petani. Dan yang perlu dipertimbangkan adalah harus tersedia cukup tenaga untuk pembuatan dan pemeliharaan. Ini adalah tabel terkait dengan tadi berapa ini ya perlakuan ini
yang ini dengan kemiringan 50. Jadi berapa lebar terasnya ini, maka dapat dilakukan dengan tabel ini. Jadi tergantung kita mendesainnya gitu. Kalau misalnya karena ini masih diolah dengan mesin pertanian, butuh paling enggak luasnya itu, luas olahannya adalah 5 meter. Maka kalau 5 meter, maka kita tarik ke sana, kalau kemiringan lahannya itu 30%, maka tinggi terasnya itu adalah kira-kira 1,94 meter. Nah, sehingga kalau kita dapat bidang olah 5 meter, maka ketinggiannya sekian. Tapi kalau kita ingin mendapatkan bidang olah 4 meter dengan kemiringan 30%, maka tinggi terasnya adalah 1,55 meter. Sehingga kita bisa membuat sket rancangan daripada teras yang akan kita bangun. Nah, bagaimana prinsip 3 kali tadi? Jadi kalau Anda membangun teras bangku itu jangan seperti gambar A. Jadi ini lahannya aslinya, kemudian ini digali, yang lapisan atas itu ditaruh di bawah, kemudian lapisan bawah ditaruh di atas. Nah itu maka kalau ditanami menjadi tidak subur, karena walaupun ini posisinya di atas, adalah ini sebenarnya tanah bawah. Di sini juga menjadi tanah bawah. Sehingga kalau ini ditanami, tanamannya menjadi tidak subur. Maka strateginya adalah strategi B. Yang pertama adalah dibuat patok, mana yang akan diproses untuk membuat teras. Nah, setelah dibuat patok, maka lapisan atasnya itu dikupas dulu, ditaruh di atas patok. Ini disimpan dulu. Nah, kemudian setelah ini sudah disimpan, yang ini diratakan, sehingga ini subsoil, ini juga subsoil. Ya. Nah, kemudian setelah diratakan, baru yang tanah topsoil tadi dikembalikan di atasnya lagi. Sehingga kalau itu ditanami, maka menjadi subur. Tetap paling enggak yang terjadi penurunan sedikit. Tetapi dengan demikian, tanah yang atas tetap di atas, tanah bawah tetap di bawah. Nah, sehingga itu disamakan dengan 3 proses di dalam mengkonstruksi teras bangku. Nah, sehingga proses pembuatannya, ini tanah atasnya disimpan dulu, kemudian diratakan, baru dikembalikan di atasnya lagi. Kemudian setelah itu, jadi yang setelah diratakan dikembalikan lagi, setelah dikembalikan, dimulai dari atas ke bawah. Nah, terus bertahap, maka jadilah teras bangku. Nah, teras bangku ini bisa diperkuat tebingnya ini dengan rumput, bisa diperkuat tebingnya ini dengan batu. Sehingga terjadilah konstruksi teras bangku tersebut. Nah, sehingga hasilnya adalah seperti ini. Kalau sudah dikonstruksi, jangan lupa bahwa pembuangan airnya itu dibuang kalau kejadian limpasan. Kemudian di sini nanti minggu depan kita akan diskusikan tentang bagaimana mengkonstruksi saluran pembuangan air setelah terjadi kelebihan air di dalam teras ini, untuk dibuang supaya mengalirnya ini menjadi aman. Ini contoh teras bangku miring. Jadi ini hasil-hasil kalau sudah ditanami kelihatan ini teras-terasnya, kemudian miring ke sana dan bisa untuk berbagai jenis tanaman. Ini juga teras bangku miring. Jadi ini kemudian di sini ada saluran pembuangannya, searah garis kontur dan seterusnya. Ini juga gambar teras bangku miring. Ini contoh teras bangku miring juga dari berbagai pandangan. Sebenarnya di sini adalah lokasi untuk saluran pembuangannya. Ini adalah saluran pembuangannya yang minggu depan kita diskusikan bagaimana supaya saluran pembuangan ini terkonstruksi dengan baik. Ini contoh juga teras bangku miring, ini saluran pembuangan dan ini teras-teras bangku yang dikonstruksi. Ini juga contoh yang lain teras bangku miring.
Ini adalah teras bangku miring dengan dibantu batu. Ini juga teras bangku datar yang diperkuat dengan yang ini yang datar, ini yang miring diperkuat dengan rumput. Ini adalah teras bangku yang berlawanan arah kemiringan. Jadi di sini di bawahnya ini adalah tempatnya drainase, jadi miring ke sana. Tadi ada syaratnya kira-kira 5-10% kemiringannya. Ini adalah teras bangku datar kalau di tanah tada hujan. Jadi kalau tanah tada hujan kemudian masih ingin nanam padi gitu ya, itu boleh dibuat ini. Jadi pada musim kemarau kering, pada musim hujan, kemudian limpasannya ditampung, tidak boleh keluar dari lahan, digunakan untuk padi misalnya. Nah, kalau yang betul-betul teras irigasi, ya memang tidak hanya menunggu dari air hujan, tetapi air itu bisa diperoleh dari irigasi. Ini adalah contoh-contoh teras bangku datar atau teras bangku irigasi. Ini adalah contoh adalah teras bangku kredit. Kalau kita lihat bahwa pembuatannya itu pertamanya mirip teras bangku gulutan gitu. Nah, namun demikian sudah dibuat gulutan secara bertahap karena terjadi erosi, maka lama-kelamaan terjadi datar, jadi teras bangku, jadi menjadi teras bangku dengan secara bertahap, makanya namanya adalah teras bangku kredit. Pembuatannya itu bertahap. Nah, kemudian kalau kita nanam pohon dan sebagainya, salah satu bentuk teras dalam tanda petik teras bangku itu adalah teras bangku individu. Jadi memang dibuat secara individu di dalam kemiringan ini yang memang diperuntukkan untuk menanam pohon misalnya. Itu dinamakan dengan teras individu. Ini kalau teman-teman mau ingin menghitung berapa biaya misalnya kos untuk membangun teras. Jadi kalau kemiringannya sekian, vertikal intervalnya berapa, lebar olahannya berapa, jumlah tanah yang dipindah itu berapa meter persegi, luas tampingannya itu berapa, dan berapa hari orang kerja yang dibutuhkan. Semakin miring, semakin tinggi hari orang kerja. Dengan kita bisa menghitung hari orang kerja, kita juga bisa menghitung biaya berapa untuk membuat teras per hektarnya. Karena kita tinggal kalikan per satu orang hari kerja itu berapa biayanya dengan dikalikan dengan 1634 misalnya. Ini contoh tabel untuk kalau teman-teman mengerjakan proyek membuat teras bangku. Nah, kemudian kegiatan konservasi yang lainnya ada namanya microcatchment dan RORA. Nah, apa itu microcatchment dan RORA? Adalah jadi kalau ada curah hujan itu ditangkap di, misalnya kalau ini ada pohon, di sekitar pohon, sehingga ini terutama di daerah-daerah yang arid itu sangat penting di dalam water harvesting atau panen air, supaya dia selalu bisa menjaga kelembapan di sekitar tanaman kita. Ini contoh micro catchment dengan begini ditangkap sehingga kalau terjadi hujan, kalau tidak pada saat hujan tidak banyak air yang masuk ke dalam tanah, disimpan dulu di permukaan, kalau hujannya berhenti dia bisa masuk ke dalam tanah. Itu juga konsumsi micro catchment sehingga limpasan permukaan susah untuk keluar dari lahan itu. Bentuknya bisa dalam bentuk seperti ini, micro catchment seperti ini, bisa juga dalam bentuk ya semacam gulutan gitu ya di kanan kiri pohon bisa dibangun seperti ini sehingga kalau ada limpasan permukaan tertampung di sini dan bisa masuk ke dalam tanah. Kemudian kalau ada gulutan dan ini cekungannya ini furonya itu juga demikian, itu juga bisa kalau ini terjadi limpasan permukaan masuk di salurannya ini, di furonya ini, tetapi dibatasi, dibendung di sini, sehingga dia menggenang suhu di sini, sehingga kalau sudah hujannya berhenti bisa masuk. Ini juga salah satu yang bisa mengendalikan
limpasan permukaan dan erosi. Nah, kemudian yang lain adalah rora atau siltpeat, itu biasanya di perkebunan-perkebunan, misalnya di perkebunan kopi atau coklat itu dibuat lubang-lubang berukuran 2 meter kali bisa 1 meter gitu ya, dengan kedalaman 1 meter. Lubang-lubang tersebut kalau terjadi kelebihan limpasan permukaan bisa menampung sementara dan masuk ke dalam tanah. Misalnya di kelapa sawit dan sebagainya, selain digunakan untuk nampung limpasan permukaan, juga untuk menampung pelepah dan sebagainya, sehingga terjadi dekomposisi dan bisa memperbaiki kesuburan tanah. Ini contoh kalau di kopi dibuat rorak-rorak seperti itu, di kelapa sawit juga ini di sini juga di antar kelapa sawit itu juga ada lubang-lubang rorak gitu, bisa juga dalam bentuk ini atau dalam bentuk melingkar begini untuk menangkap limpasan permukaan di lahan. Ini contoh rorak yang kalau terjadi hujan bisa menampung dan bisa masuk ke dalam tanah. Saya rasa itu yang bisa kami berbagi pada hari ini dan kita lanjutkan bahan kajian ini di minggu depan. Saya kira demikian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tetap semangat dan salam sehat bagi kita semua.